balik lagi di podcast Ngobrolin Sastra Indonesia sama aku Mutiatur Asmia dan aku Indah Rahmawati Anjani. Nah, hari ini kita mau bahas perkembangan sastra Indonesia dari tahun 1998 sampai sekarang nih. Pasti banyak hal seru yang akan terjadi, ya nggak, Dah? Iya, bener banget, Mut. Karena makin banyak penulis perempuan yang juga nggak melulu menulis soal cinta-cintaan aja. Mereka itu jadi lebih berani angkat tema sensitif kayak seksualitas, tapi di sisi lain juga ada yang fokus ke tema Islami. Iya, bener banget. Aku juga langsung keinget sama Forum Lingkar Pena, yaitu FLP. Yaitu komunitas itu ngasih ruang banyak buat para penulis muda, terutama yang mau nulis sastra Islami. Nah, keren banget sih kata aku. FLP tuh nggak cuma di Indonesia aja ya, dia juga punya cabang di luar negeri loh. Iya kah? Betul banget, tapi di sisi lain tuh perkembangan teknologi juga mengubah wajah sastra kita. Iya. Dan internet itu bikin semua orang bisa nulis dan baca tanpa harus lewat penerbit besar. Nah, dari situ muncullah istilah sastra cyber. Nah, gimana menurutmu fenomena sastra cyber ini, Mut? Menurutku positif aja ya, karena sekarang siapapun kan bisa mengekspresikan lewat tulisan kan ya. Lah, nggak harus nunggu di koran, majalah atau apapun, semua bisa nulis. Contohnya lewat aplikasi-aplikasi yang berbau dengan sastra itu juga bisa. Itu kan ada sangkut pautnya dengan cyber sastra seperti itu. Tapi tantangannya juga pasti lebih banyak. Misalnya tulisan yang kita kirim bisa jadi belum difilter, jadi semua bisa masuk apa aja, dan juga variasinya juga lebih banyak. Itu ada plus minusnya juga sih, ya ada. Setuju banget sih, tapi meskipun sastra cyber ini sedang lagi booming-boomingnya, cerpen kayak di koran dan majalah itu tetap ada. Nah, dan yang menariknya juga itu, cerpen itu sering diabaikan dalam sejarah sastra dulu loh, padahal sekarang cerpen justru jadi bentuk karya sastra yang paling laku ya, dan juga paling konsisten hadir di media massa sekarang. Iya, makanya penulis sejarah sastra Indonesia zaman sekarang di masa depan itu harus lebih jeli dan gak ngelewatin bentuk karya sastra kayak cerpen ini. Benar banget. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin kebangkitan penulis perempuan setelah reformasi ya. Sekarang kita mau bahas yang lebih dalam, gimana menurut Anda? Bener banget, menurutku mereka itu para penulisnya setelah zaman reformasi itu mereka lebih jujur karena mereka ruang ekspresinya makin terbuka. Kayak Jainer Maisa atau Ayu Utami, mereka bisa ngomong aja termasuk seksualitas, tekanan budaya dan lain sebagainya. Nah, iya betul banget tuh. Misal juga Jainer, nah lewat cerpen-cerpennya dia tuh kayak bilang perempuan juga punya hak atas tubuh dan pikirannya sendiri. Dan juga Ayu Utami lewat Saman, misal kayak gabungin tema politik, sosial, dan seks dengan gaya bebas, dan juga itu secara menyampaikan sangat berani banget sih menurut aku. Bener banget. Yang paling seru itu semuanya bebas. Ada mau yang udah penulis terkenal atau enggak, mereka itu punya kesempatan yang sama buat nulis. Ada juga yayasan buat situs sastra kayak Yayasan Lontar atau Yayasan Taraju. Gitu. Iya sih, benar juga. Tapi meski sastra cyber naik, juga media cetak seperti koran dan majalah juga tetap hidup loh. Bagian selanjutnya adalah sastra cyber. Kamu masih ingat nggak tentang sastra cyber itu? Jelas masih dong ya. Dulu tuh awalnya dari situs cybersastra.com yang dikelola dari komunitas masyarakat sastra internet, tapi sekarang udah pindah ke cybersastra.net karena dulu tuh ada kendala teknis, jadi nggak memungkinkan untuk lanjut ke situs yang lama itu. Nah, dari situ penulis bisa langsung unggah karya tanpa harus nunggu dimuat di koran, di majalah atau di lain sebagainya. Dan yang paling seru itu semuanya bebas. Ada mau yang udah penulis terkenal atau enggak, mereka itu punya kesempatan yang sama buat nulis. Ada juga yayasan buat situs sastra kayak Yayasan Lontar atau Yayasan Taraju. Tapi meski sastra cyber naik, media cetak seperti koran sama majalah juga itu tetap naik sih menurutku, karena masih banyak juga kan beredar koran sama majalah di mana-mana. Ini masuk ke topik selanjutnya ya, itu contohnya apa? Banjir cerpen ya. Iya, banjir cerpen nih. Nah, cerpen itu bentuk karya sastra yang paling fleksibel, pendek, dan bisa langsung nyentuh karena ceritanya yang nggak terlalu panjang. Dan sejak dulu, cerpen itu udah ngisi berbagai rubrik di koran, majalah, dan lain-lain. Tapi sayangnya,
perannya itu suka dianggap remeh oleh para penulis sastra. Iya, bener sih. Padahal justru itu cerpen itu terus konsisten muncul, bahkan saat gak banyak novel baru terbit, apalagi setelah reformasi kan ya. Saat media makin bebas, cerpen makin banyak di mana-mana. Iya, bener banget. Bisa dibilang cerpen ini jadi perubahan sosial yang cepat. Makanya bentuknya juga harus singkat dan bisa langsung nyambung ke pembaca. Iya, bener ya. Nah, pembahasan kita udah selesai juga ya, Nda? Iya. Nah, dari semua yang kita bahas, kita simpulkan bahwa setelah reformasi di tahun 1998, dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan yang cukup luar biasa. Nah, terutama dengan munculnya banyak pengarang perempuan yang berani mengangkat tema-tema yang sebelumnya dianggap tabu. Ya, Nda? Bener banget. Perkembangan teknologi itu juga mendorong lahirnya sastra cyber yang membuat siapapun bisa nulis dan membagikan karyanya tanpa batas. Dan jangan lupa, cerpen itu tetap jadi bentuk yang paling hidup dan berkembang pesat lewat media cetak maupun digital. Bener banget. Nah, intinya periode ini itu menunjukkan bahwa sastra Indonesia semakin inklusif, bebas, dan kaya akan perspektif baru. Itu dah. Semoga aja teman-teman yang dengerin makin tertarik untuk membaca dan bahkan nulis juga ya. Oke deh teman-teman, kita dari tadi udah bahas panjang lebar nih, mulai dari penulis perempuan, sastra cyber, sampai banjir cerpen. Semoga obrolan kita ini bisa nambah wawasan tentang perkembangan sastra Indonesia modern ya. Nah, itu dia obrolan kita tentang perkembangan sastra modern pasca 1998. Gimana menurut kalian, teman-teman? Yuk, kasih pendapat kalian juga. Dan semoga makin banyak yang tertarik dengan sastra juga ya. Karena sastra itu nggak cuma hiburan, tapi juga sebagai alat refleksi dari perubahan sosial. Ini kita sampai sini dulu nih. Iya. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.